Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi Zahir Accounting yang berjudul PT Sekawan Bersama. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurian Fatimah dengan NIM 63190506. Dan rekan-rekan saya ada Nadia Yunita dengan NIM 63190447, Triani dengan NIM 63190490, Refli Griselia Anastasia dengan NIM 63190472, Rika Afiani dengan NIM 63190510, dan Lucia Mestina Giawa dengan NIM 63190450. Satu, pengertian Zahir Accounting. Zahir Accounting adalah sebuah program akuntansi keuangan berbahasa Indonesia, fleksibel, berfasilitas lengkap, dan berdaya guna tinggi, yang dirancang agar tepat dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Aplikasi ini dibangun dengan konsep bahwa akuntansi keuangan adalah mudah dan menggunakan aplikasi akuntansi keuangan adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan, bahkan oleh pengguna yang baru mulai mempelajari komputer dan akuntansi. Aplikasi Zahir memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan produk lain. Yang pertama, mudah digunakan bagi non-akuntan. Yang kedua, desain tampilan menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, faktur dan laporan dapat didesain sesuai kebutuhan. Yang keempat, menggunakan database client server. Yang kelima, fasilitas dan kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keenam, tersedianya grafik dan analisa bisnis. Dan yang terakhir, fasilitas audit atau drill down. Modul dan fasilitas yang ada di Zahir. Yang pertama, modul dashboard. Modul ini digunakan untuk melihat data statik perusahaan kita seperti statik laporan laba rugi, neraca, saldo bank, analisa rasio, dan break even. Next. Modul data. Modul data ini digunakan untuk membuat data master di suatu data kejadian Zahir Accounting. Berikut tampilan data master Zahir. Yang pertama, untuk membuat dan mengedit data pelanggan, supplier, dan karyawan, menampilkan detail transaksi per pelanggan, per supplier, dan per sales, menampilkan grafik analisa penjualan pelanggan, pembelian supplier, dan kinerja salesman. Yang kedua, menampilkan daftar rekening perkiraan, care of account, untuk membuat, mengedit, dan menghapus data rekening. Yang ketiga, menampilkan data barang persediaan, membuat, mengedit, menghapus data barang, melihat pengerakan barang, kartu stok, serta grafik analisa penjualan barang. Yang keempat, untuk membuat suatu pengukuran dan konversi satuan, misalnya 1 meter sama dengan 100 cm. Yang kelima, untuk mengolah data pajak, menentukan rekening transaksi pajak, ada transaksi pajak masukan, pajak keluaran, serta penentuan nilai presentasi pajaknya. Yang keenam, untuk mengolah mata uang yang akan digunakan dalam transaksi, menentukan rekening yang akan digunakan dalam transaksi menggunakan mata uang tersebut, dan menentukan nilai tukarnya. Next.
Selanjutnya, beberapa fasilitas yang ada di modul data-data. Yang pertama, data nama alamat. Yang kedua, data rekening. Yang ketiga, data produk. Yang keempat, satuan pengukuran. Yang kelima, data proyek. Yang keenam, data harta tetap. Yang ketujuh, data pajak. Yang kedelapan, data mata uang. Kesembilan, data departemen. Dan kesepuluh, data gudang. Tiga, modul buku besar. Modul buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, dan membuka buku besar per akun. Untuk menampilkannya, klik buku besar. Modul buku besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Jurnal umum ini digunakan untuk menginput transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri seperti transaksi adjusting. 1. Data rekening perkiraan. Kedua, transaksi jurnal umum. Yang ketiga, buku besar. Di bawah ini merupakan contoh dari bagian isi dari buku besar. Ada data rekening perkiraan, buku besar, sama transaksi jurnal umum. Selanjutnya, 4. Modul penjualan. Penjualan adalah transaksi di mana ada pengeluaran barang atau jasa untuk pelanggan. Transaksi ini digunakan oleh perusahaan sebagai pendapatannya. Transaksi ini dapat dilakukan dengan tunai ataupun piutang. Piutang usaha itu sendiri adalah transaksi untuk pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan atas penjualan yang telah terjadi sebelumnya. Untuk menampilkannya, kita bisa klik penjualan. Di bawah ini merupakan contoh dari isi penjualan. Kita bisa dalamnya itu ada invoice penjualan, order penjualan, terus juga uang muka penjualan, pengiriman barang, termasuk ada di dalam modul penjualan. Pengembalian kelebihan, daftar uang muka penjualan juga ada di modul penjualan. Selanjutnya, beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan. Modul penjualan untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Kedua, jurnal pembayaran piutang usaha untuk menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Ketiga, jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha digunakan untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Yang keempat, jurnal penghapusan piutang usaha digunakan untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali atau retur, atau atas terjadinya penyetalan pemesanan. Yang kelima, pengiriman barang. 6. Daftar uang muka penjualan. 7. Invoice penjualan. 8. Retur penjualan. 9. Uang muka penjualan. Catatan 1. Untuk menginput transaksi penjualan pada modul lain seperti di kas, masuk, atau jurnal umum, walaupun jurnalnya tidak bermasalah, namun laporan penjualan dan kartu piutang usaha tidak akan terbentuk. Kedua, jangan menginput transaksi pembayaran piutang pada modul lain seperti di kas masuk atau jurnal umum. Walaupun jurnalnya tidak bermasalah, namun laporan yang ada pada bagian piutang usaha tidak akan terbentuk. 5. Modul pembelian. Pembelian adalah transaksi di mana ada penerimaan barang atau jasa dari supplier atau vendor. Transaksi ini banyak digunakan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat dilakukan dengan tunai ataupun hutang. Hutang usaha adalah transaksi untuk melakukan pembayaran hutang usaha kepada supplier atau vendor tertentu atas transaksi pembelian sebelumnya. Untuk menampilkannya, klik pembelian. Beberapa fasilitas yang ada di modul pembelian. 1. Jurnal pembelian untuk menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. 2. Jurnal pembayaran hutang usaha untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. 3. Jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayar kepada supplier. 4. Jurnal penghapusan hutang usaha digunakan untuk jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali. 5. Penerimaan barang. 6.
penerimaan kembalian. 7. Retur pembelian. 8. Uang muka pembelian. 9. Daftar uang muka pembelian. Catatan: jangan menginput transaksi pembelian pada modul lain seperti di kas, masuk, atau jurnal umum walaupun jumlahnya tidak bermasalah. Namun lapor penjualan dan kartu piutang usaha tidak akan terbentuk. Jangan menginput transaksi pembayaran utang pada modul lain, seperti di kas masuk atau jurnal umum, walaupun jurnalnya tidak bermasalah. Namun, laporan yang ada pada bagian piutang usaha tidak akan terbentuk. 6. Modul kas dan bank. Kas dan bank digunakan untuk transaksi yang berkait dengan rekening kas atau bank, seperti transfer rekening kas atau bank. Kas atau bank masuk, kas atau bank keluar. Untuk kas masuk dan kas keluar adalah transaksi di luar penginputan penerimaan pembayaran piutang maupun pengeluaran pembayaran hutang. Untuk menampilkan, klik kas dan bank. Beberapa fasilitas yang ada di modul kas dan bank. 1. Transfer kas digunakan untuk melakukan pemindahan bukuan saldo kas ke bank atau sebaliknya. 2. Kas masuk digunakan untuk mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan. Selain itu, modul ini dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Ketiga, kas keluar digunakan untuk mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, biaya parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Keempat, rekonsiliasi bank digunakan untuk mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan, data di komputer, dengan buku bank. Yang kelima, giro masuk. Yang keenam, giro keluar. 7. Modul persediaan. Persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aktiva perusahaan. Pada modul ini dapat dibuat data barang, barang keluar di luar penjualan, pembuatan proses produksi, dan stock of name. Untuk menampilkannya, klik persediaan. Beberapa fasilitas yang ada di modul persediaan yaitu 1. Jurnal penyesuaian persediaan. Untuk menginput transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan dan lain-lain atau khusus edisi standar. 2. Standar pemindahan barang. Untuk menginput transaksi proses produksi seperti bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. 3. Stock of name. Digunakan untuk mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan atau data di komputer dengan isi barang yang ada di tempat penyimpanan dan atau gudang. 4. Penentuan harga jual. Digunakan untuk menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. 5. Pemindahan barang. 6. Perakitan. 7. Manajemen persediaan. 8. Data produk. 9. Pemakaian penyesuaian barang. 10. Penentuan harga jual. Lanjut. Nomor 8. Modul laporan. Modul laporan digunakan untuk melihat semua laporan hasil penginputan modul-modul sebelumnya. Untuk menampilkannya, klik modul laporan. Modul ini digunakan untuk melihat semua laporan hasil penginputan di modul-modul sebelumnya. Laporan di Jahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk. Tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebih kami minta maaf jika ada kekurangan dari penyampaian kami. Demikianlah akhir dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Terima kasih.